Kundalini sering dipahami sebagai sesuatu yang besar, misterius, dan penuh istilah. Namun, jika dilihat lebih dekat, yang dibahas dalam Kundalini bukanlah sesuatu yang asing. Yang dibahas adalah cara manusia menyadari dirinya sendiri dengan lebih jernih. Sebelum melanjutkan ke pembahasan ini, perlu disampaikan satu hal penting. Video-video dalam seri ini disusun secara berurutan dan saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, sangat disarankan untuk menonton terlebih dahulu modul 1, Sejarah Perkembangan Kundalini. Modul tersebut membantu memahami bahwa Kundalini bukan satu ajaran tunggal dan tidak dimiliki oleh satu tradisi tertentu. Dengan pemahaman itu, pembahasan berikutnya menjadi lebih jernih. Di sini, Kundalini tidak dipahami sebagai pengalaman yang harus dicapai. Kundalini dipahami sebagai proses pematangan kesadaran tubuh, napas, dan perhatian. Jika disederhanakan, ada beberapa hal utama yang menjadi fondasi. Yang pertama adalah kesadaran terhadap tubuh. Tubuh selalu memberi sinyal lewat rasa hangat, rasa berat, rasa ringan, atau ketegangan yang sulit dijelaskan. Yang dilatih bukan mencari sensasi tertentu, melainkan kemampuan merasakan tubuh apa adanya. Tanpa menilai, tanpa menafsirkan, dan tanpa keinginan untuk mengubah apapun. Tubuh cukup dirasakan. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengatur napas secara sadar. Napas bukan alat untuk mencapai keadaan khusus. Napas adalah bagian dari tubuh yang selalu bergerak. Di sini, napas diatur secara sederhana, tanpa dipaksa, tanpa ditahan, dan tanpa target. Mengatur napas bukan untuk mengendalikan pengalaman, melainkan untuk membantu tubuh merasa cukup aman. Saat napas diatur dengan lembut, tubuh mulai merespon dengan lebih tenang. Yang ketiga adalah stabilitas sistem saraf. Ini bagian yang paling penting dan seringkali paling diabaikan. Yang dilatih bukan menghilangkan reaksi dan bukan pula mengejar ketenangan. Yang dilatih adalah kemampuan tetap hadir saat muncul sensasi, emosi, atau perubahan batin, tanpa tenggelam di dalamnya dan tanpa menolaknya. Stabilitas sistem saraf bukan pengalaman mistis. Ia hadir sebagai rasa cukup stabil di dalam tubuh. Yang keempat adalah kapasitas mengamati tanpa terlibat. Dalam Kundalini, bukan pengalaman yang dilatih. Yang dilatih adalah cara mengamati pengalaman itu sendiri. Saat muncul rasa hangat, atau tekanan, atau emosi tertentu, yang dilatih adalah tetap sadar, tanpa perlu memberi makna. Pengalaman datang dan pergi, kesadaran akan tetap tinggal. Yang kelima adalah kejernihan perhatian. Perhatian manusia sering berpindah-pindah
antar tubuh, pikiran, dan emosi. Yang dilatih adalah kemampuan menjaga perhatian tetap utuh, tidak melekat, tidak menolak, dan tidak terbawa arus. Perhatian menjadi alat pengamatan, bukan alat penilaian. Yang keenam adalah kesiapan memahami peta pengalaman yang dikenal sebagai cakra. Cakra bukanlah tahap awal. Ia diperkenalkan setelah tubuh, napas, dan sistem saraf cukup stabil. Di sini, cakra dipahami sebagai peta pengalaman yang sering muncul di area tertentu tubuh, dan bukan sebagai tujuan latihan. Yang terakhir adalah sikap batin yang netral. Netral terhadap pengalaman sendiri, tidak merasa lebih tinggi dan tidak merasa kurang. Tidak terburu-buru menafsirkan dan tidak sibuk membandingkan. Ini bukan soal hasil. Ini soal kedewasaan dalam menyadari diri. Jika dirangkum secara sederhana, yang dilatih dalam Kundalini adalah kemampuan untuk tidak terjebak oleh apa yang muncul. Tubuh disadari, napas diatur dengan lembut, sistem saraf distabilkan, perhatian dijernihkan. Dan dari situ, pemahaman tumbuh dengan sendirinya. Seperti biasa, di sini tidak ada kesimpulan yang mengikat. Sebagian orang memilih melanjutkan, sebagian cukup memahami sampai di titik ini. Keduanya sama-sama sah, karena tidak semua hal perlu diyakini. Sebagian hal cukup dipahami, dan pemahaman yang jernih seringkali sudah cukup. Sampai jumpa lagi di modul berikutnya.